Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok 4 kelas AK2 3D. Perkenalkan, kami yang beranggotakan Endang Rosdiana dengan NIM 2301210300. Lalu ada Nurbaiti dengan NIM 24112101. Kemudian ada Erika Widianti dengan NIM 2301211042. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia perpajakan, yaitu pajak penghasilan pasal 15. Yuk simak penjelasan kami sampai selesai. Yang pertama adalah pengertian PPh pasal 15. PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang bergerak di bidang pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. PPh pasal 15 umumnya mengatur tentang norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari industri bisnis yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan dalam PPh pasal 16 ayat 1 Undang-Undang PPh. Dasar hukum. Beberapa dasar hukum yang mengatur PPh pasal 15 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura, kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara pinal atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagai yang dimaksud dalam pasal 15. Yang kedua, KMK nomor 433 KMK nomor 04 1994 mengatur penghasilan tenaga kerja asing di bidang pengoboran minyak dan gas bumi di Indonesia. Yang ketiga, KMK nomor 634 KMK 04 1994 yaitu mengatur penghasilan neto bagi WP luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. Yang keempat, KMK nomor 475 KMK 04 1996 yaitu mengatur penghasilan neto bagi WP perusahaan penerbangan dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas subjek PPh pasal 15. Yang pertama, perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional. Yang kedua, perusahaan pelayaran dalam negeri. Yang ketiga, perusahaan penerbangan dalam negeri. Yang keempat, perusahaan asuransi luar negeri. Yang kelima, perusahaan pengoboran minyak, gas, dan panas bumi. Yang keenam, perusahaan dagang asing. Tarif PPh pasal 15. Yang pertama, perusahaan pelayaran dalam negeri. Tarif PPh-nya 1,2% dikali peredaran bruto, sifat pajaknya bersifat pinal. Yang kedua, perusahaan penerbangan dalam negeri. Tarifnya 1,8% dikali peredaran bruto, sifat pajaknya tidak pinal. Yang ketiga, pelayaran penerbangan luar negeri. Tarif pajaknya 2,64% bersifat pinal. Yang keempat, kantor perwakilan dagang asing. Tarif PPh-nya 0,44% dari nilai ekspor bruto, sifat pajaknya bersifat pinal. Yang kelima, investasi BOT atau bangunan guna serah. Tarif PPh-nya 5% dari nilai pasar dan bersifat pinal. Selanjutnya kita akan membahas objek dari PPh pasal 15. Yang pertama, objek PPh pasal atas charter penerbangan dalam negeri, yaitu imbalan atau nilai penggantian berupa uang, nilai uang yang diterima dari charter penerbangan dalam negeri. Yang kedua, objek PPh pasal 15 atas pelayaran dalam negeri, yaitu penghasilan yang diperoleh dari pengangkutan orang atau barang termasuk penyewaan kapal,
baik dari Indonesia maupun dari luar negeri untuk usaha pelayaran. Yang ketiga, objek pasal 15 atas pelayaran dan penerbangan luar negeri. Penghasilan dari pengangkutan orang atau barang antar pelabuhan di dalam atau di luar negeri. Yang keempat, objek pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing. Nilai ekspor bruto yang diperoleh dari penyerahan barang kepada pihak Indonesia. Berikutnya, kode objek pajak PPh pasal 15. Kode objek ini digunakan dalam pengisian SPT masa PPh pasal 15 dan saat melakukan pembayaran atau pelaporan pajak. Kode objek pajak digunakan untuk mengidentifikasi jenis penghasilan yang dikenai PPh pasal 15. Yang pertama ada kode objek pajak nomor 28.410.02 menjelaskan imbalan kepada perusahaan pelayaran dalam negeri yang dipotong oleh pihak lain, yang mencakup penghasilan dari pengangkutan orang atau barang termasuk penyewaan kapal yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran domestik di mana pajak dipotong langsung oleh pihak yang membayar imbalan tersebut. Yang kedua, kode objek pajak nomor 28.411.02 menjelaskan imbalan charter kapal laut atau pesawat kepada perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri yang dipotong oleh pihak lain. Yang berarti pajak dipotong oleh pihak yang membayar imbalan charter kepada perusahaan asing atau bentuk usaha tetap pelayaran maupun penerbangan. Yang ketiga, kode objek pajak nomor 29.101.01 menjelaskan imbalan charter pesawat udara kepada perusahaan penerbangan dalam negeri yang dipotong oleh pihak lain. Pajak dipotong oleh pihak yang membayar imbalan charter pesawat kepada perusahaan penerbangan domestik. Yang keempat, kode objek pajak nomor 28.410.01 menjelaskan imbalan sehubungan dengan pengangkutan orang atau barang termasuk penyewaan kapal oleh perusahaan pelayaran dalam negeri yang disetor sendiri oleh wajib pajak. Artinya perusahaan pelayaran dalam negeri yang menerima penghasilan dari pengangkutan atau penyewaan kapal menyetor PPh pasal 15 sendiri tanpa melalui pemotongan oleh pihak lain. Berikutnya, kode objek pajak nomor 28.411.01 menjelaskan imbalan kepada perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri sehubungan dengan pengangkutan orang atau barang selain charter yang disetor sendiri oleh wajib pajak. Jadi, perusahaan asing atau badan usaha tetap yang memperoleh penghasilan dari pengangkutan selain charter menyetor pajak sendiri. Berikutnya, kode objek pajak nomor 28.413.01 menjelaskan penghasilan wajib pajak luar negeri dari kantor perwakilan dagang di Indonesia yang disetor sendiri. Kantor perwakilan dagang asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia harus menyetor PPh pasal 15 sendiri sesuai norma perhitungan khusus. Berikutnya ada kode objek pajak nomor 28.499.01 menjelaskan penghasilan wajib pajak jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak yang disetor sendiri. Mencakup perusahaan yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan mainan anak-anak untuk pihak luar negeri dengan perhitungan pajak berdasarkan norma khusus dan penyetoran dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Kewajiban pemotong pajak. Yang pertama, penyewa akan melakukan pemotongan PPh pasal 15 sebesar 1,2% dikali peredaran bruto untuk pelayaran dalam negeri dan 1,8% untuk penerbangan dalam negeri. Kedua, memberikan bukti potong kepada pihak yang dipotong. Ketiga, menyetor pajak penghasilan yang sudah dipotong ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang sudah ditunjuk Kementerian Keuangan paling lama 15 bulan berikutnya. Kewajiban pelapor. Yang pertama, meminta bukti potong dari pihak pemotong. Kedua, melaporkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan PPh. Yang ketiga, melampirkan daftar pemotongan PPh pasal 15 yang bersifat final. Berikutnya ada lampiran bukti potong PPh pasal 15. Lampiran bukti potong PPh pasal 15 adalah dokumen resmi yang digunakan sebagai bukti bahwa pemotong pajak penghasilan pasal 15 telah dilakukan oleh pemotong pajak. Dokumen ini memuat informasi penting seperti identitas pemotong dan pihak yang dipotong, nilai penghasilan bruto,
jumlah pajak yang dipotong, serta tanggal pemotongan dan pembayaran pajak. Untuk jenis dan fungsi lampiran bukti potong PPh pasal 15, yang pertama itu bukti pemotong PPh pasal 15 itu dapat berbentuk formulir bukti potong. Dokumen ini diterbitkan oleh pemotong pajak sebagai tanda bahwa PPh pasal 15 telah dipotong dan disetorkan ke negara. Bukti potong ini wajib diberikan kepada pihak yang penghasilannya dipotong sebagai dokumen pendukung pelaporan pajak. Yang kedua, daftar bukti pemotong PPh pasal 15. Formulir ini digunakan untuk melaporkan seluruh bukti potong PPh pasal 15 yang telah diterbitkan dalam suatu masa pajak. Formulir ini wajib dilampirkan dalam pelaporan SPT masa PPh pasal 15 dan mulai berlaku sejak pelaporan masa pajak November 2009. Mekanisme penggunaan dan pelaporan. Yang pertama, bukti potong ini menjadi lampiran wajib saat pelaporan SPT masa PPh pasal 15. Kedua, pemotong pajak harus menyampaikan bukti potong kepada pihak yang dipotong dan melaporkan daftar bukti potong ke Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, penggunaan bukti potong digital atau e-Bupot juga telah diterapkan untuk memudahkan pembuatan, pengelolaan, dan pelaporan bukti potong PPh pasal 15 secara elektronik. Berikutnya ada contoh perhitungan pajak PPh pasal 15 pada penerbangan dalam negeri. Pada April 2023, PT Manis menyewa 1 unit pesawat milik PT Airawata Angkasa rute Jakarta ke Maluku. Harga charter yang disepakati adalah Rp800 juta. Sesuai ketentuan di atas, PT Manis selaku penyewa memiliki kewajiban untuk memotong PPh pasal 15 sebagai berikut. Diketahui bahwa tarif efektif atas peredaran bruto pada perusahaan penerbangan dalam negeri itu sebesar 1,8%, maka kita kalikan dengan harga charter yang telah disepakati yaitu Rp800 juta. Maka akan dihasilkan harga PPh pasal 15 yang terutangnya adalah Rp14.400.000. Berikutnya ada contoh perhitungan pajak PPh pasal 15 pada pelayaran dalam negeri. Contohnya pada PT ABC adalah perusahaan pelayaran dalam negeri yang bergerak dalam jasa penyewaan kapal. Tanggal 10 Januari 2020, perusahaan ini melakukan kontrak dengan PT DEF untuk mengangkut bahan baku pembuatan kertas dari Lampung ke Banten. Nilai yang tertera dalam kontrak adalah sebesar Rp100 juta dan telah dibayar pada 30 Januari 2020. Untuk mengetahui PPh pasal 15-nya, kita mengalihkan tarif efektif dengan peredaran bruto. Di sini tarif efektifnya itu 1,2% dikali dengan Rp100 juta, maka akan dihasilkan Rp1.200.000. Kesimpulannya, PPh pasal 15 itu merupakan instrumen pemajakan khusus untuk sektor-sektor tertentu, seperti pelayaran, penerbangan, dan perwakilan dagang asing. Sistem perhitungan yang digunakan menggunakan tarif khusus berdasarkan omset bruto, sehingga menyederhanakan kewajiban perpajakan bagi subjek pajak tersebut. Penting bagi wajib pajak dan pemotong untuk memahami aturan tarif dan batas waktu setor ataupun lapor agar tidak dikenakan sanksi administrasi oleh otoritas pajak. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai pajak penghasilan pasal 15. Kami berharap penjelasan yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua tentang materi ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.